Konsekuensinya ya insentif PPh pasal 21 DTP-nya untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025 tidak dapat diberikan dan pemberi kerja harus menyetorkan ya. Yang tadinya harusnya DTP, nah itu harus disetorkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tak terasa kita akhirnya bertemu dalam kesempatan ini lagi ya Mas Mono ya. Betul. Izin memperkenalkan diri, saya Erhan dan di samping saya Amono. Dan kami berdua adalah fungsional penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 3. Nah, dalam kesempatan ini Mas Mono, apa sih kira-kira yang ada topik yang akan kita sampaikan pada kawan pajak? Kita akan bahas yang seneng-seneng aja nih Mas. Oh, yang seneng aja. Kabar-kabar yang gembira ini. Kabar yang mengembirakan ini kebetulan di tahun 2025 ini ada insentif ya sesuai dengan PMK 10 tahun 2025 itu terkait PPh 21 terkait pembayaran gaji ya. Gaji ya. Atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus tahun anggaran 2025. Wah, tentu kawan-kawan pajak nih mulai ini bertanya maksudnya apa nih gitu ya. Oke. Sekarang mungkin bisa Mas Mono jelasin sebenarnya latar belakangnya apa sih ini PMK ini? Jadi adanya insentif PPh pasal 21 ini sebenarnya adalah untuk menjaga keberlangsungan ya di masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial. Di tahun 2025 ini pemerintah juga telah menetapkan beberapa paket stimulus ekonomi sebagai upaya dalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk menggerakkan berbagai sektor produktif khususnya di industri padat karya seperti properti, pemerintah akan memberikan berbagai keringanan dalam bentuk insentif fiskal dan non fiskal. Pemberian fasilitas fiskal ini antara lain adalah berupa pajak yang ditanggung pemerintah, Pak Erhan. Dan salah satunya yaitu PPh 21 atas penghasilan tertentu yang diatur melalui PMK 10 ini. Kemudian mungkin apa sih sebenarnya manfaatnya dari pemberian insentif ini kepada masyarakat? Jadi tadi telah dijelaskan oleh Mas Mono mengenai latar belakang ya dari diterbitkannya PMK 10 ini. Tentu ada pertanyaan juga, apa sih manfaat yang diperoleh dari insentif tersebut? Nah, sesuai dengan ketentuan dalam PPh pasal 21 ya, Undang-Undang PPh, penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai sehubungan dengan pekerjaan kan dikenakan PPh pasal 21 yang wajib dipotong oleh pemberi kerja. Nah, biasanya dipotong tuh per bulan ya? Iya. Nah, secara teknis pemotongan PPh pasal 21 tersebut akan berdampak pada take home pay. Jadi yang dibawa pulang ya, istilah pensiun dibawa pulang yang diperoleh oleh pegawai. Apalagi jika PPh pasal 21 itu tidak ditanggung, maka kan jumlah take home pay-nya makin berkurang gitu istilahnya. Nah, dengan fasilitas insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, maka beban PPh pasal 21 tersebut tidak lagi ditanggung oleh pegawai. Jadi beban tersebut akan ditanggung pemerintah sehingga tidak berdampak kepada take home pay. Itu manfaatnya tuh Mas Mono. Jadi pegawai-pegawai ini akan menerima gaji full ya, nggak ada potongan karena lagi. pajaknya ditanggung oleh pemerintah ya. Mas Erhan. Nah, ini kan jadi manfaat itu langsung terasa ya. Karena jumlah take home pay-nya tadi kan menjadi utuh. Nah, mungkin Mas Mono bisa jelasin kapan insentif ini mulai bisa dinikmati oleh pegawai? Sebenarnya kan PMK 10 ini kan baru mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 4 Februari ya 2025. Namun sebenarnya insentif ini berlaku untuk sepanjang tahun 2025, Mas Erhan. Gitu. Jadi atas penghasilan bruto sepanjang tahun 2025 yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu atas dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Jadi ada kriteria khusus nanti dijelaskan di belakang. Pegawai tertentu dan kriteria tertentu. Kerja dengan kata lain, yaitu insentif ini berlaku untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Nah itu kembali lagi tadi. Namun insentif ini ada syaratnya. Ada syarat ini. Ada syarat buat pemberi kerjanya, dan ada syarat juga
pegawainya. Untuk pegawainya, jadi harus sama-sama terpenuhi. Ya, gitu. Oke. Nah ini tadi kan disebutkan di PMK itu atas penghasilan tertentu, yang berarti tidak semuanya kan, jadi iya, yang betul. tertentu saja. Seperti apa sih kriteria penghasilan yang dapat diberikan di PMK ini, Mas, yang bisa diberikan insentif PPh pasal 21? Benar, jadi kata Mas Mono kan insentif ini kan hanya bisa dimanfaatkan oleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Yeah. Nah, berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK 10 tahun 2025 terdapat 2 persyaratan kumulatif. Jadi kumulatif ya, harus harus dipenuhi keduanya. Jadi pertama, pemberi kerja melakukan kegiatan usaha pada bidang industri berikut, yaitu misalnya pertama alas kaki, kemudian tekstil dan pakaian jadi, kemudian furnitur, dan yang keempat kulit dan barang dari kulit. Kalau kita lihat nih Mas Mono tuh, itu semuanya tuh kebanyakan tuh ini menyerap tenaga kerja yang banyak. Berarti dan itu kebanyakan untuk tujuan ekspor. Industri padat karya. Padat karya. Jadi kemudian itu tadi kan ini ya, kita jelasin tentang pemberi kerja. Kemudian selain itu pemberi kerja memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU sesuai yang tercantum dalam lampiran A PMK 10 tahun 2025 dan terdaftar dalam basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti di dalam lampiran PMK 10 ini terdapat 56 KLU pemberi kerja dengan kriteria tertentu yang bisa mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, itu kan tadi kita jelasin tentang sisi itunya ya, pemberi kerja. Mungkin Mas Mono bisa jelasin bagaimana dengan kriteria pegawai penerima penghasilannya nih? Baik, jadi kan tadi karena kalau sebagai pemberi kerja, nanti kawan pajak tinggal lihat aja ya. Apakah clue perusahaan saya itu ada di list PMK 10 ini, bisa dilihat di lampirannya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah terkait dengan kriteria pegawai. Bagaimana sih terkait dengan kriteria pegawai ini? Nah, dari sisi pegawai sendiri, di pasal 4 PMK 10 2025 mengatur kriterianya. Pegawai tertentu yang dapat diberikan insentif PPh pasal 21 DTP yang berupa pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Jadi bisa pegawai tetap ataupun tidak pegawai tidak tetap. tetap. Ya, dua-duanya bisa mendapatkan insentif ini. Nah, syaratnya kemudian itu tadi syarat untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ini harus memenuhi beberapa kriteria. Itu juga kumulatif syaratnya. Yang pertama adalah memiliki nomor pokok wajib pajak atau kalau sekarang karena NPWP sudah jadi satu dengan NIK, berarti dengan menggunakan NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP. Kemudian yang kedua adalah menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan atau teratur tidak lebih dari 10 juta pada masa pajak Januari 2025 atau pada masa pajak bulan pertama pekerja untuk pegawai yang baru gitu. Jadi ini untuk pegawai tetap ya, Mas Dan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya. Jadi untuk pegawai tetap syaratnya 3, ada NPWP, penghasilan yang tetap teratur tidak lebih dari 10 juta untuk masa pajak Januari atau masa pajak mulai bekerja. Yang ketiga adalah tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP lainnya. Nah, penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur ini dapat berupa gaji, tunjangan setiap bulan atau imbalan jenis atau yang lainnya yang sifatnya tetap dan teratur, dan penetapannya didasarkan pada ketentuan dari perusahaan masing-masing atau kontrak kerja pegawai masing-masing. Jadi nanti dilihat di situ. Di situ ya. Tadi kan untuk pegawai tetap. Nah, sekarang kalau pegawai tidak tetap nih, kira-kira ada perbedaan nggak syaratnya, Mas Erhan? Oh iya, jadi kawan pajak untuk tadi kan Mas Mono menjelaskan untuk pegawai tetap ya. Jadi untuk pegawai tidak tetap kriterianya hampir sama dengan kriteria pegawai tetap. Yang membedakan adalah batasan penghasilannya. Jadi kalau kriteria untuk pegawai tidak tetap, pertama memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak atau nomor induk pendudukan yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP. Ya, ini sama ya. Sama ya. Nah, kedua,
menerima upah dengan jumlah tertentu. Nah, jika upah dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan, maka upah rata-rata per hari tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, tapi kalau jika upah dibayar bulanan, maka upah maksimal adalah sebesar 10 juta. Bersama ya, kalau bulanan 10 juta. Yang tiga, tidak menerima insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya. Sama sih. Ya, intinya sama, cuma ini mungkin ada sedikit perbedaan di sini. Jadi untuk pegawai tidak tetap ini tidak ada acuan masa pajak penghasilannya. Karena pegawai tidak tetap hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ini perbedaannya ya. Perbedaan. Kalau tadi yang pegawai tetap dasarnya dari masa pajak Januari atau mulai bekerja. Nah, kalau pegawai tidak tetap dari kapan dia bekerjanya ya. Karena memang kalau pegawai tidak tetap kan tidak menentu kapan bekerjanya. Oke. Nah, sekarang Mas Mono bisa untuk pegawai tetap bagaimana sih cara menentukan penghasilan yang menjadi dasar untuk mendapatkan insentif tersebut? Jadi di PMK 10 ini agak berbeda ya dengan insentif PPh 21 sebelumnya. Yang menjadi dasar pemberian insentif bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto pada satu masa pajak saja. Jadi itu masa pajak Januari atau masa pajak bulan pertama bekerja jika memang baru bekerja selain bulan Januari. Jadi berbeda dari tahun-tahun insentif sebelumnya. Insentif COVID kan dulu dihitung per bulan kan, per bulan berapa penghasilannya di bulan masing-masing bulan dihitung. Nah, kalau untuk insentif PMK 10 ini hanya di satu masa saja yang dari dasar. Jadi misalnya masa Januari 2025, nah itu akan berlaku selama tahun 2025. Jadi misalnya sekarang masa pajak Januari sudah memenuhi nih 10 juta, tidak lebih dari 10 juta. Apabila nanti di bulan-bulan berikutnya ternyata ada kenaikan pangkat sehingga mungkin gajinya atau penghasilannya naik, nah itu pegawai tersebut masih dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP sampai dengan masa pajak Desember 2025. Nah, sebaliknya, Mas, jika misalnya di awal bulan nih, Januari ternyata dia udah melebihi 10 juta ya, misalnya 11 juta, namun ternyata di tengah bulan atau di bulan berikutnya Februari, Maret itu ternyata ada tindakan indisipliner misalnya, ada sanksinya sehingga penghasilannya turun menjadi di bawah 10 juta, nah maka pegawai tersebut tetap tidak berhak memanfaatkan insentif PPh ini. Gitu. Nah sekarang misalnya nih pegawai-pegawai tersebut sudah memenuhi kriteria, cara memanfaatkannya bagaimana sih, Mas Erhan? Kawan pajak, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu kan merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai. Nah, pembayaran tunai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak bagi pegawai. Namun, atas pemberian insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini, pemberi kerja tetap wajib membuat bukti pemotongan. Nah, nanti kawan pajak, pemberian insentif ini tidak perhitungan sebagai penghasilan yang dikenakan bagi pegawai yang bersangkutan itu kan ya, Mas Mono ya. Jadi tadi pemotong tetap wajib bikin bukti pemotongan bagi pegawai sendiri atas insentif ini kan tidak dianggap sebagai penghasilan yang baru. Tadi Mas Mono bisa dijelasin pemberian insentif ini tidak perhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang bersangkutan kan ya? Iya. Jadi jika jumlah PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini untuk pegawai tetap tertentu yang telah diberikan ternyata lebih besar, Mas, dalam satu tahun pajak, maka kelebihan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini tidak dapat dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan karena memang semuanya ditanggung pemerintah.
yang perlu menjadi catatan lagi adalah bagi pemberi kerja bahwa kelebihan pembayaran dalam SPT masa PPh 21 yang berasal dari PPh pasal 1 yang ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan ataupun dikompensasikan. Jadi bagi pegawai kelebihannya tidak bisa diminta kembali. Nah, bagi pemberi kerja tidak bisa dikompensasikan juga atau dikembalikan, diminta pengembalian. Nah, tadi kan terkait tata cara pemotongan atau pembayaran insentifnya. Sekarang untuk pelaporannya bagi pemberi kerja nih, kira-kira gimana nih pelaporan insentifnya, Mas Heran? Jadi kawan pajak, kan kita tadi telah tahu ya, bahwa selain membuat bukti pemotongan, pemberi kerja juga diwajibkan untuk melaporkan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak melalui penyampaian SPT PPh pasal 21 masa pajak Januari 2025 sampai masa pajak Desember 2025. Jadi pemberi kerja juga dapat melakukan pembetulan pelaporan pemanfaatan insentif melalui pembetulan SPT PPh pasal 21. Nah, penyampaian dan pembetulan SPT masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2025 sampai masa pajak Desember 2025 tersebut dapat diperlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sepanjang disampaikan. Nah, ini paling lambat tanggal 31 Januari 2026 sesuai ketentuan pasal 6 ayat 4 PMK 10 tahun 2025. Oke, jadi terkait dengan pelaporannya bagi pemotong atau pemberi kerja ini cukup melalui SPT aja. Betul, nggak ada mekanisme lain lagi. Ya, melalui SPT dari masa Januari sampai Desember 2025, bisa juga melalui pembetulannya asalkan ada syaratnya nih. Pelaporannya paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Ya, oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang pelaporan SPT. Jadi tidak memerlukan pelaporan terpisah. Dan apabila terdapat kesalahan, itu masih bisa dilakukan pembetulan nggak, Mas Mono? Oke, berarti masih bisa dilakukan pembetulan, tapi yang seperti tadi yang saya sampaikan, namun perlu diperhatikan terkait dengan batasan waktunya. Jadi penyampaian dan pembetulan SPT masa PPh 21 ini dilakukan, yang misalnya dilaporkan melewati jangka waktu dianggap tidak melaporkan insentifnya, pelaporan pemanfaatan insentif. Nah, pelaporan dapat diperlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sepanjang paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2026. Jadi kalau lewat waktu tanggal 21 Januari 2026 baik SPT normal atau pembetulannya dianggap bukan pelaporan pemanfaatan insentif. Nah, konsekuensinya ya insentif PPh pasal 21 DTP-nya untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025 tidak dapat diberikan dan pemberi kerja harus menyetorkan yang tadinya harusnya DTP, nah itu harus disetorkan kembali. Oke, jadi kawan-kawan pajaknya harus concern ini ya, jangan lewat. Oke. Mungkin itu saja ya, Mas, terkait pembahasan kita di PMK 10 tahun 2025 ini terkait insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Mungkin sebagai kesimpulan, Mas Heran, ringkasannya sih tadi ringkasannya apa saja sih? Oke, jadi kawan pajak, kita tadi udah jelas panjang lebar, tapi tentu yang menjadi critical point yang kita harus perhatikan atau kesimpulan adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama, harus memenuhi kriteria dan persyaratan dari sisi pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian kedua, harus membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian yang ketiga, kelebihan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan kepada pegawai maupun dikompensasikan. Dan keempat, yang terakhir, menyampaikan pelaporan pemanfaatan insentif melalui SPT masa PPh pasal 21 tepat waktu. Oke, jadi ada kira-kira 4 ya, 4 yang perlu diperhatikan dari PMK 10 ini. Apabila keempatnya ini dilakukan, insya Allah ya aman-aman aja. Misalnya masih kurang jelas,
atau gimana sih cara hitungnya? Nah di PMK 10 ini juga ada contoh penghitungannya. Nanti kawan pajak bisa lihat sendiri di lampirannya, di situ dijelaskan terkait tata cara penghitungannya, termasuk KLU apa saja yang masuk di PMK ini yang bisa mendapatkan insentif. Baik kawan pajak, mungkin itu saja podcast meja lipat kita kali ini, pembahasan terkait dengan PMK 10 tahun 2025 ini. Berakhir pula podcast meja lipat kita kali ini. Saya Mono. Saya Erhan. Sampai jumpa di podcast meja lipat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.